Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita seperti biasa akan sedikit mengupas tentang keilmuan di dalam beragama. Ada salah satu jamaah yang bertanya bagaimana atau apa doanya untuk mendapatkan kasih sayang atau pelet lah gitu. Ini terjadi pada salah satunya jamaah kita, Ibu Alda. Kita kembali tanyakan kepada guru besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang sedang lapar, tiba-tiba ada orang ngasih makanan, kemudian ketika kita sedang terlilit hutang, tiba-tiba ada orang membayarkan hutangnya, melunasi hutangnya. Kemudian ketika kita memiliki masalah, tiba-tiba muncul orang memberikan solusi. Menurut pandangan kita di akhir zaman ini, orang tersebut orang terpuji atau tercela? Terpuji. Perbuatan tersebut hina atau mulia? Mulia. Perbuatan tersebut baik atau jelek? Baik. Nah, itu kelakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu sayang kepada sesama manusia. Sama manusia itu yang sama yang muda sayang, sama yang tua menghormati, sama yang miskin membantu, sama yang kaya menghormati. Kalau ada yang sakit, paling duluan dia menjenguk. Hatinya itu rendah, tawadu, sopan, tidak pernah berbohong, jujur. Nah, itu kelakuan Rasul, akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya apa? Dari mulianya, agungnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan kepincut, kepelet seluruh makhluk yang beriman, termasuk Allah. Allah kepelet sama makhluknya sendiri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kita digelarkannya juga Habibullah, kekasih Allah. Bukan sayang, kekasih. Beda sayang sama kekasih. Kalau sayang sama anak, sayang. Kira-kira sama anak yang kita sayangi, kita memberikan yang jelek, atau yang bagus, atau yang paling bagus. Pasti yang paling bagus. Tapi kalau sudah cinta, kalau sudah cinta, jangankan kalau nyawaku ini menjadi tidak berharga bila berada di hadapan cintamu. Itu nyawa tidak berharga. Dunia yang luas ini, alam dunia yang indah ini, yang besar ini, aku tidak ada harganya sama sekali di depan cintamu. Dunia tidak ada harganya. Gitu. Ketika orang penakut, ditakut-takutin. Ketika berhubungan dengan cinta, mau apel. Kamu kalau ke sana, di sana suka ada hantu. Apa kata yang jatuh cinta? Dimakan hantu-hantunya tuh. Cinta itu hantu dimakan. Kalau Allah sudah cinta, apa mau disamakan dengan cintanya makhluk? Beda. Apa mau disamakan dengan cintanya satu orang perempuan? Apakah mau disamakan dengan cintanya perempuan sealam dunia? Apa mau disamakan dengan cintanya malaikat, bangsa jin, seluruh alam semesta yang cinta kepada kita?
tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa cinta Khalik kepada makhluk. Maka Allah menyebutkan di dalam surah Al-Imran, kalau menginginkan cintaku, kata Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Wahai Rasul, sampaikan kepada seluruh makhluk, kalau pengen cintaku dari Allah, cinta Allah ini, cintaku, kata Allah, ikuti engkau Rasul, ikuti. Tidak bisa langsung. Jadi harus mengikuti Rasul kalau pengen cintanya Allah. Gitu. Kayak kotak lampu, pengen menyalakan lampu nggak bisa langsung dituil lampunya, nggak bisa. Tetap harus melalui kabelnya, stop kontak, cetek, melalui kabel baru lampunya bisa nyala. Kata Allah, janjiku dua. Apabila orang yang mengikuti engkau ya Rasulullah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Kalau yang mengikuti Rasul, maka aku akan berikan dua hal. Yang pertama, aku akan mencintai dia, dan yang kedua, aku akan mengampuni seluruh dosa-dosa dia. Nah, jadi kalau udah mendapatkan cinta Allah, luar biasa. Cara mendapatkan cinta Allah yaitu dengan mengikuti Rasulullah. Gitu. Nggak bisa pengen cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah. Cung, siapa yang cinta? Saya. Benar cinta, benar. Cung. Bisa jadi cintanya bertepuk sebelah tangan. Bisa jadi kamu cinta, Allah mah tidak cinta. Kenapa? Karena cinta Allah mah ada di fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Kata Allah, cinta aku itu harus melalui Rasul dulu, karena aku cinta kepada Rasulullah. Gitu. Maka yang membunuh Sayyidina Ali itu seorang ulama besar, ibadah langsung kepada Allah tapi tidak mau menyambungkan kepada Rasulullah. Allah tidak terima itu. Jadi harus melalui Rasulullah, gitu. Inti dari pembicaraan saya ini, apabila kita pengen mendapatkan cinta dari seseorang, maka dandanin akhlak kita dengan akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah, jangankan akhlak Rasulullah, baik sama yang muda, sayang sama yang tua, hormat sama yang berpangkat, kalau ada yang membutuhkan uang ngasih, kalau ada yang lapar ngasih, kalau ada yang sakit paling dulu nengok. Seluruh akhlak Rasul didandanin kepada akhlak kita sehari-hari, maka insya Allah tidak hanya menantu doang yang cinta sama kita, tidak hanya satu orang, dua orang, seluruh makhluk bisa cinta kepada kita. Apa sebabnya? Sudah terbukti oleh Rasulullah SAW. Malaikat Jibril ketika datang ke rumah Rasulullah, dia tidak berani langsung ke Rasulullah, dia nunggu di depan pintu, nunggu izin dari Rasulullah. Malaikat Ijrail ketika mau mencabut nyawa, mencabut ruh Rasulullah, dia menunggu di luar pintu, menunggu, meminta izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panglima malaikat ru'usa, malaikat panglima begitu kepada Nabi kita itu. Kenapa? Karena para malaikat tahu kalau ditelusuri oleh ahli batin maka akan ketemu pada kemuliaan Rasulullah. Apabila ditelusuri oleh ahli batin maka akan ketemu kemuliaan akhlak Rasulullah. Maka semua makhluk yang beriman cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena keagungan akhlaknya, sampai Allah pun kepelet sama akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita pernah dengar ada pohon kurma yang sudah dipotong-potong, yang sudah diiris-iris, yang sudah dikupas-kupas menjadi kuda-kuda mimbar untuk khutbahnya Rasulullah? Tiba-tiba ketika sedang khutbah Rasulullah ada yang menangis merintih-rintih, kaget semua sahabat. Ini yang nangis di mana? Yang nangis di mana siapa?
Rasul berhenti khutbahnya langsung nyamperin ke mimbar yang satu lagi, karena Rasul dikasih mimbar yang baru oleh sahabat. Dipeluk, lalu suara yang nangis itu pelan berhenti aja nangisnya itu, merintih-rintihnya itu berhenti. Ditanya oleh Rasulullah, wahai pohon kurma, kenapa engkau menangis? Kata pohon kurma ini, aku rindu kepadamu, aku nggak bisa jauh kepadamu, aku tergila-gila kepadamu ya Rasulullah. Gitu. Padahal mimbar itu nggak jauh dari Rasulullah, dekat di situ. Cuma pengen lebih dekat lagi. Tuh, tumbuh tuh pohon tergila-gila sama Rasulullah karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, begini saja. Kalau kamu pengen dekat dengan aku, bisa saja kamu dihidupkan lagi, nanti kamu tumbuh dari kecil lagi, nanti tumbuh, berbuah, nanti buah kamu, kormanya itu akan dimakan oleh dua golongan. Satu orang kafir, satu orang Islam. Itu pilihan yang pertama. Nanti kamu dijadikan mimbar lagi, bisa bareng lagi bersama aku. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, sudah lapuk, sudah nggak bisa saya pakai lagi, nggak apa-apa kamu nggak bareng-bareng saya terus, tapi saya janji kamu akan bersama-sama saya di surga nanti, dan bersama-sama buah kamu akan dimakan oleh orang-orang yang beriman saja di surga. Akhirnya pohon kurma tersebut memilih untuk bersama-sama di surga. Nggak apa-apa di dunia pohon ini lapuk, buruk, nggak dipakai lagi, tapi di surga bisa bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Tergila-gila kepada Rasulullah karena akhlaknya Rasulullah yang mulia. Allah pun kepincut sama akhlaknya Rasulullah. Allah pun kepelet sama akhlaknya Rasulullah. Allah pun mencintai kepada Rasulullah. Itu pohon kurma yang mati, belum yang hidup. Yang hidup juga sama. Rasul ketika tidak langsung Rasul menyuruh kepada sahabat-sahabat, tolong ke kebun sana, panggilkan pohon kurma, suruh ke sini. Aku mau qada hajat. Qada hajat itu bahasa halusnya dalam Islam, buang air kecil atau buang air besar. Para sahabat itu enggak berpikir dua kali, kenapa Rasul menyuruh memanggil pohon kurma? Tidak, kenapa? Karena saking yakin, tahu akan kemuliaan Rasulullah, tahu akan akhlak Rasulullah. Rasul itu tidak pernah bohong, Rasul itu tidak pernah hoak. Maka dia langsung berangkat memanggil pohon kurma. Padahal itu memanggil pohon kurma sesuatu yang tidak masuk akal menurut adat. Tapi sahabat langsung aja, tidak bertanya-tanya. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah berbohong, tidak pernah hoak. Yakin. Tuh. Seperti itu, masih panjang yang ingin saya sampaikan sebenarnya, tapi intinya untuk mendapatkan kasih sayang dari sesama makhluk, ayo dandani akhlak kita dengan akhlak Rasulullah, dandani akhlak kita dengan akhlak Rasulullah SAW, baik kepada sesama, sayang kepada sesama, sayang kepada yang benci. Kita sudah tahu bagaimana akhlak Rasulullah, ikuti saja, maka otomatis kita akan dicintai oleh orang lain. Begitu. Apabila kita menjelek-jelekan orang lain, kita akan berasa. Orang lain menjelek-jelekan kita akan marah. Berarti kita telah menjerumuskan kita kepada kemarahan orang lain kalau kita menjelekkan orang lain. Sekali lagi, intinya dandani kita dengan akhlak Rasulullah, maka insya Allah seluruh makhluk yang beriman akan sayang, cinta kepada kita. Ini telah terbukti kepada Rasulullah dengan akhlaknya yang mulia. Allah pun kepelet, Allah pun kepincut dengan akhlaknya Rasulullah SAW, sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Habibullah, bahwa Rasul itu adalah kekasih Allah. Kata siapa? Kata Allah. Rasul sudah diakui, dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.